Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita ucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami selaku kelompok 6 untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai sastra pada angkatan tahun 1950 sampai 1960-an. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Salma Redatul Rokdah selaku moderator. Saya juga ditemani oleh beberapa teman saya, yaitu Nabila Aulia Rahmi, Retno Suci Mutiara, Risma Aryani, dan Sarah Nur Iliyin. Materi yang pertama yaitu mengenai apa itu sastra lama yang akan dijelaskan oleh diri saya sendiri. Sastra lama merupakan karya sastra yang berbentuk lisan ataupun ucapan, atau sering juga disebut sebagai sastra Melayu karena proses penyebarannya berdasarkan dari mulut ke mulut dan isi ceritanya berdasarkan cerita orang-orang zaman dahulu. Adapun ciri-ciri dari karya sastra lama. Yang pertama, tidak diketahui pengarangnya atau anonim. Yang kedua, disebarkan melalui mulut ke mulut atau secara lisan. Makanya tidak heran jika ada satu cerita yang sama namun di daerah A dan juga di daerah B memiliki cerita yang sedikit berbeda. Lalu yang ketiga, biasanya bersifat khayalan, dan yang keempat, biasanya mengandung unsur keagamaan dan juga kepercayaan. Adapun contoh dari karya sastra lama diantaranya gurindam, syair, pantun, fabel, dan juga mantra. Selanjutnya ada periodisasi sastra Indonesia yang akan dibahas oleh Sarah Nur Iliyin. Sastra Indonesia terdiri dari beberapa angkatan. Yang pertama adalah Angkatan Pujangga Lama, yang kedua Angkatan Sastra Melayu Lama, yang ketiga Angkatan Balai Pustaka, yang keempat Angkatan Pujangga Baru, yang kelima Angkatan 1945, yang keenam Angkatan 1950 sampai dengan 1960-an, yang ketujuh Angkatan 1966 sampai dengan 1970-an, yang ke-8 Angkatan 1980 sampai dengan 1990-an, yang ke-9 Angkatan Reformasi, yang ke-10 Angkatan 2000-an. Selanjutnya ada pengertian sastra pada tahun 1950 sampai 1960-an yang akan dibahas oleh saudari Risma Aryani Dirgantiri. Tahun 1950 sampai dengan 1960-an. Angkatan 50-an ditandai dengan terbitnya majalah kisah sastra asuhan H.B. Jasin, dan cirinya adalah karya sastra yang didominasi dengan cerpen dan juga kumpulan puisi. Majalah tersebut bertahan sampai tahun 1956 dan diteruskan dengan majalah sastra lainnya. Pada angkatan ini muncul gerakan komunis di kalangan sastrawan yang kemudian bergabung dalam lembaga kebudayaan rakyat atau disebut dengan Lekra, yang berkonsep pada sastra realisme sosialis. Timbullah perpecahan dan polemik yang berkepanjangan di antara kalangan sastrawan di Indonesia pada awal tahun 1960-an. Yang menyebabkan mandeknya perkembangan sastra karena masuk ke dalam politik praktis dan berakhir pada tahun 1965 dengan pecahnya G30 SPKI di Indonesia. Dari pertentangan antar lembaga kebudayaan, Lekra muncul menjadi organisasi kebudayaan yang paling dominan pada tahun 1960-an. Dan Lekra bergerak dengan semboyan seni untuk rakyat dan politik untuk panglima. Lekra itu mewadahi para seniman yang kemudian disangkutkan bahwa Lekra ada di bawah naungan PKI. Maka dari itu, pergerakan Lekra tidak lepas dari tumpangan ideologi komunis yang dimotori oleh PKI. Keberhasilan Lekra adalah menjaring seniman budayawan untuk berpihak kepadanya. Padahal tanpa disadari, Lekra itu menjadikan para seniman budayawan untuk sebagai alat untuk tujuan-tujuan politik PKI. Kemudian Lekra itu selalu menekankan tanggung jawab politik dan moral seniman terhadap rakyat yang menderita, tetapi hampir tidak pernah memasuki masalahnya yang penting, yaitu bagaimana tanggung jawabnya terhadap politik dan moral yang seharusnya dijabarkan ke dalam
kreasi artistik, atau dalam perkataan lain bagaimana ideologi itu harus dituangkan dalam seni. Selanjutnya ada karya-karya sastra pada tahun 1950 sampai 1960-an yang akan dibahas oleh Saudari Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan karya-karya sastra pada angkatan 1950 sampai 1960-an. Ada penulis dan karya sastranya yaitu Pramoedya Anantatur dengan karya Kranji dan Bekasi Jatuh pada tahun 1947, lalu Bukan Pasar Malam, Di Tepi Kali Bekasi, lalu ada Keluarga Gerilya dan Mereka yang Dilumpuhkan pada tahun 1951. Lalu ada Perburuan tahun 1950 dan ada Cerita dari Blora tahun 1952. Lalu ada dari Sitor Situmorang dengan karya Dalam Sajak pada tahun 1950. Lalu ada Jalan Mutiara yang isinya kumpulan 3 sandiwara pada tahun 1954. Lalu ada Pertempuran dan Salju di Paris pada tahun 1956. Lalu ada sastrawan bernama Mohtar Lubis dengan karya Tak Ada Esok tahun 1950. Lalu ada Jalan Tak Ada Ujung 1952. Lalu ada Tanah Gersang 1964 dan yang terakhir ada Si Jamal tahun 1964. Lalu ada juga sastrawan bernama Marius Ramisdayoh dengan karya Putra Budiman 1951. Lalu Pahlawan Minahasa tahun 1957. Yang selanjutnya ada sastrawan bernama Aji Prosidi dengan karya Tahun-Tahun Kematian tahun 1955. Lalu ada juga Di Tengah Keluarga 1956. Lalu ada sastrawan bernama Ramadan KH dengan karya sastranya Priangan Si Jelita tahun 1956. Lalu ada sastrawan bernama Subagio Sastro Wardojo dengan karya sastranya Simfoni pada tahun 1957. Lalu ada juga sastrawan Nugroho Noto Susanto dengan karyanya Hujan Kebagian tahun 1958. Lalu ada Rasa Sayangi 1961 dan yang terakhir ada karyanya Tiga Kota tahun 1959. Lalu ada juga sastrawan bernama Ali Akbar Nafis yang karya sastranya adalah Robohnya Surau Kamu tahun 1955 dan Biang Lala yaitu kumpulan cerita-cerita pendek pada tahun 1963. Lalu ada juga Hujan Panas tahun 1964 dan Kemarau tahun 1967. Lalu ada sastrawan bernama Toto Sudarto Bahtiar dengan karya sastranya Etsa Sajak-Sajak pada tahun 1956 dan Suara Kumpulan Sajak 1950 sampai 1955 pada tahun 1958. Lalu ada sastrawan bernama Trisno Juwono yang karya sastranya Angin Laut pada tahun 1958 dan Laki-laki Mesiu 1951. Lalu ada Bokor
Lalu ada sastrawan bernama Bokor Hutasuhut dengan karyanya Datang Malam. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu menganalisis karya sastra Hujan Kebahagiaan karya Nugroho Noto Susanto yang akan dibahas oleh Saudari Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmi. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya yang telah saya lakukan terhadap salah satu karya, yaitu cerita pendek yang berjudul Hujan Kebahagiaan karya Nugroho Noto Susanto. Cerpen ini merupakan kumpulan-kumpulan cerpen yang dibuat oleh Nugroho Noto Susanto. Saya akan menganalisis salah satunya, yaitu yang berjudul Senyum. Nah, di dalam karya Senyum ini terdapat beberapa gaya bahasa yang saya temukan. Yang pertama adalah gaya bahasa perbandingan, yaitu gaya bahasa simile. Gaya bahasa simile merupakan bahasa kiasan yang membandingkan satu hal dengan yang lainnya. Nah, contoh kalimatnya yaitu, kemudian kacamata Ray-Ban kupakai dan pemandangan jadi sejuk seperti suasana dusun di belakangku. Kalimat tersebut dikategorikan sebagai gaya bahasa simile karena mempunyai bandingan yang implisit, yaitu pemandangan jadi sejuk dengan menggambarkan keadaan suasana dusun dan juga ditandai dengan kata seperti, yang cenderung menjadi ciri khas dalam gaya bahasa perumpamaan atau gaya bahasa simile. Makna gaya bahasa simile dia atas dalam kalimat yang ada dalam cerpen Senyum adalah mendeskripsikan bahwa dengan menggunakan kaca Ray-Ban itu layaknya seperti sebuah suasana di dusun. Lalu ada kalimat yang lainnya, yaitu contohnya enak pedes, katanya sambil mendesis-desis seperti lokomotif. Kalimat tersebut juga dikategorikan sebagai gaya bahasa simile karena mendesis-desis diumpamakan sebagai lokomotif. Seperti dalam kalimat tersebut menunjukkan pengibaratan. Makna gaya bahasa simile dalam kalimat tersebut adalah menegaskan pengibaratan bahwa mendesis-desis itu ibarat lokomotif. Lalu selanjutnya adalah bentuknya seperti awan ledakan bom H bagian atas. Nah, kalimat tersebut dapat dikategorikan juga sebagai kalimat yang bergaya bahasa simile karena mempunyai bandingan yang implisit, yaitu bentuk yang diibaratkan dengan awan ledakan bom H bagian atas. Kalimat tersebut juga menggunakan kata seperti yang menjadi ciri dari penggunaan gaya bahasa simile. Makna gaya bahasa yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah mendeskripsikan atau mengibaratkan. Lalu selanjutnya adalah segarnya seperti kebanggaan penduduk di sekitar tempat itu akan pahlawannya. Nah, kalimat tersebut dikategorikan sebagai kalimat yang menggunakan gaya bahasa simile karena segar diumpamakan sebagai kebanggaan penduduk sekitar tempat itu. Dan karena ada kata seperti dalam kalimat tersebut juga menjadi ciri khas dari kategori gaya bahasa perumpamaan atau simile. Makna gaya bahasa dalam kalimat tersebut adalah menegaskan. Kata segarnya menegaskan pengibaratan dengan kebanggaan penduduk di sekitarnya. Lalu ada melodi melati suci. Hario Sigi mengalun perlahan ke dalam kalbu mesra seperti doa. Kalimat tersebut juga dikategorikan sebagai gaya bahasa simile karena melodi diibaratkan sebagai doa dan juga karena terdapat kata seperti yang merupakan ciri khas dari gaya bahasa simile. Makna gaya bahasa dalam kalimat tersebut adalah menguatkan melodi, menguatkan pengibaratan bahwa melodi itu seperti doa. Lalu selanjutnya itu ada personifikasi. Nah, personifikasi merupakan menyamakan atau mempersamakan benda mati dengan manusia. Contoh kalimatnya yaitu Leika yang bergantung pada leher memukul-mukul dada. Nah, kalimat tersebut dikategorikan sebagai kalimat yang bergaya bahasa personifikasi karena menganggap Leika yang maksudnya adalah alat untuk mengambil gambar dianggap layaknya manusia yang bisa memukul-mukul. Kata memukul-mukul dada digunakan dalam penggalan kalimat di atas mempunyai makna menekankan sifat-sifat insani Leika sebagai barang yang tidak bernyawa dan ide yang abstrak. Lalu ada bau bunga yang segar dan bau boreh yang kental menyelinap ke dalam hidung.
Kalimat tersebut dikategorikan sebagai kalimat yang bergaya bahasa personifikasi karena bau dianggap bisa menyelinap seperti manusia. Kata menyelinap dalam kalimat tersebut mengacu pada penggunaan gaya bahasa personifikasi yang bermakna menguatkan kualitas pribadi orang kepada bau bunga yang segar dan bau borai. Lalu selanjutnya adalah setiap tonjolan, setiap semak, setiap batu besar dapat aku kenali dan kenangan membuat keluar. Nah, kalimat tersebut juga termasuk kategori kalimat bergaya bahasa personifikasi karena menegaskan penginsanan langsung. Kata membual merupakan kata yang dipakai oleh manusia. Selain itu juga karena menganggap kenangan bisa membual seperti manusia. Dan selanjutnya adalah 3 peluru kartets membelai telingaku, menyokong pikiranku yang belum berhenti. Kalimat tersebut juga dikategorikan sebagai kalimat yang bergaya bahasa personifikasi karena menganggap 3 peluru seperti manusia bisa membelai dan bisa menyokong. Gaya bahasa tersebut bermakna memaparkan keindahan dalam penginsanan. Dan selanjutnya yaitu gaya bahasa pertentangan, yang lebih jelasnya hiperbola. Hiperbola merupakan gaya bahasa kias yang melebih-lebihkan sesuatu. Ya, hiperbola merupakan ungkapan kata yang melebih-lebihkan atau membesar-besarkan. Nah, contoh kalimatnya yaitu yang pertama adalah senjata itu nyawaku yang kedua. Kalimat tersebut dikategorikan sebagai kalimat yang bergaya bahasa hiperbola karena melebih-lebihkan senjata sebagai nyawa yang kedua. Senjata dianggap sebagai nyawa yang kedua sehingga terlalu berlebihan. Gaya bahasa hiperbola dalam kalimat tersebut bermakna menguatkan pernyataan yang berlebihan dan memberi efek keindahan. Yang kedua adalah terasa keringat meleleh pada kulit sekujur tubuh. Nah, kalimat tersebut juga dikategorikan sebagai kalimat yang bergaya bahasa hiperbola karena kata meleleh dalam kalimat tersebut berlebihan digunakan dalam keringat. Gaya bahasa hiperbola dalam kalimat tersebut bermakna menekankan pernyataan yang berlebihan dan memberi efek keindahan dalam kalimat tersebut. Lalu ada satu shock besar menggoncangkan kesadaranku. Kalimat tersebut dikategorikan juga karena kata sebelumnya yang terlalu berlebihan dalam kalimat. Gaya bahasa hiperbola dalam kalimat tersebut bermakna menegaskan pernyataan yang berlebihan dan memberi efek keindahan. Kata menggoncangkan. Lalu selanjutnya adalah pikiranku mengilat ke rumah. Kalimat tersebut dikategorikan juga karena terdapat kata mengilat yang seolah membuat kilat yang berlebihan. Gaya bahasa hiperbola dalam kalimat tersebut bermakna menguatkan pernyataan yang berlebihan dan memberi efek keindahan. Lalu ada waktu itu sering disuruh lari sampai hampir pingsan dan kaki pedas karena lecet. Kalimat tersebut dikategorikan juga karena terdapat kata pedas yang membuat berlebihan. Gaya bahasa hiperbola dalam kalimat tersebut bermakna menekankan pernyataan yang berlebihan dan memberi efek keindahan. Selanjutnya ada gaya bahasa pertautan, yaitu metonimia. Gaya bahasa metonimia merupakan gaya bahasa kias yang bertujuan mengungkapkan suatu hal dengan memakai kata lain yang berhubungan erat. Nah, merupakan bahasa suatu hal diutarakannya menggunakan bahasa lain, menggunakan kata lain yang masih berhubungan. Contohnya, aku merogoh kantong dan mengeluarkan Wembley. Aku nyalakan sebatang. Kalimat tersebut dikategorikan sebagai kalimat yang bergaya bahasa metonimia karena nama benda lain seperti merek atau ciri khas. Nah, Wembley merupakan salah satu nama rokok. Gaya bahasa metonimia dalam kalimat tersebut bermakna menekankan nama suatu barang dalam kalimat tersebut. Nah, dalam hal ini Wembley bagi sesuatu yang lain yang berkaitan erat yaitu nama rokok. Lalu ada leika yang bergantung pada leher, memukul dada. Kalimat tersebut dikategorikan sebagai kalimat yang bergaya bahasa metonimia karena menggunakan nama benda lain yang menjadi merek atau ciri khas. Nah, leika merupakan salah satu nama kamera atau alat untuk mengambil gambar. Gaya bahasa metonimia ini dalam kalimat tersebut bermakna menguatkan nama suatu barang, dalam hal ini leika, bagi sesuatu yang lain berkaitan dengan nama kamera. Lalu ada kemudian aku memandang pada makam sambil menyalakan sigaret lagi. Kalimat tersebut juga dikategorikan karena menggunakan nama benda lain. Sigaret merupakan salah satu ciri khas dari rokok. Gaya bahasa metonimia dalam kalimat tersebut bermakna menegaskan nama suatu barang. Dalam hal ini sigaret berkaitan erat dengan suatu hal tersebut, yaitu rokok.
Selanjutnya ada sinekdoche. Nah, sinekdoche ini adalah gaya bahasa yang mengungkapkan sebagian dan suatu hal untuk menyatakan keseluruhannya. Lebih tepatnya pars pro toto atau mempergunakan sesuatu untuk menyatakan keseluruhannya. Contohnya adalah kalimatnya, akhirnya kepalaku sudah sampai ke tepi tegalan di atas. Nah, kalimat tersebut dikategorikan sebagai kalimat yang bergaya bahasa sinekdoche karena kata kepala menyatakan suatu hal untuk keseluruhan. Gaya bahasa sinekdoche dalam penggalan kalimat tersebut bermakna menegaskan suatu bagian untuk keseluruhan. Selanjutnya adalah gaya bahasa perulangan atau yang lebih tepatnya epizogis. Salah satunya epizogis. Nah, dalam cerpen Senyum karya Nugroho Noto Susanto ini terdapat beberapa kalimat yang menyatakan yang mengandung gaya bahasa epizogis. Contohnya, aku sadar oleh sebuah ledakan, sebuah lagi, terus-menerus, makin lama makin dekat. Nah, kalimat tersebut dikategorikan sebagai kalimat yang bergaya bahasa epizogis karena kata yang dianggap penting, yaitu kata ledakan, diulang beberapa kali berturut-turut. Gaya bahasa epizogis pada penggalan kalimat tersebut bermakna menguatkan kata yang ditekankan atau yang dipentingkan diulang beberapa kali. Lalu ada anadilopsis. Anadilopsis ini merupakan bahasa kias atau mengulang yang bertujuan mengulang kata atau frasa terakhir dan dari frasa atau kalimat yang sebelumnya. Contohnya, tapi sakitnya bukan main, seperti luka saja, luka yang belum pernah aku alami. Nah, kalimat tersebut dikategorikan juga karena kata terakhir dari kalimat menjadi kata berikutnya dalam kalimat, yaitu kata luka. Gaya bahasa anadilopsis pada penggalan kalimat tersebut bermakna menekankan kata terakhir yang ditekankan atau yang dipentingkan diulang beberapa kali. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari gaya bahasa karya Nugroho Noto Susanto yang berjudul Senyum dalam kumpulan cerpennya yang berjudul Hujan Kebagian. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa Nugroho Noto Susanto banyak menggunakan gaya bahasa perumpamaan atau simile. Nah, dalam tiap karyanya sebagian besar bahasa yang digunakan beliau terkesan membandingkan atau mengibaratkan. Beliau cenderung menggunakan simile dalam cerita dan juga bisa menggunakan personifikasi. Hal tersebut yang menjadi ciri khas Nugroho Noto Susanto. Tujuan penggunaan gaya bahasa perumpamaan dalam cerpen-cerpennya adalah menyamakan sesuatu yang sama dengan hal yang lain dengan pengetahuan yang luas yang dimiliki oleh Nugroho Noto Susanto. Nah, itu dalam keadaan misalnya beliau cenderung menggunakan gaya bahasa perumpamaan untuk membandingkan antara suasana alam dengan keadaan perang. Dalam keadaan perang, biasanya suasana alam menjadi tidak dikenali. Tapi di sini maksudnya adalah alam menjadi terlihat berbeda ketika dalam situasi perang, alam menjadi tidak seperti dikenali pada umumnya. Tujuan penggunaan gaya bahasa personifikasi dalam cerpen-cerpen tersebut untuk menghidupkan isi cerita di dalamnya agar lebih hidup seperti dalam kalimat bau bunga yang segar dan bau boreh yang kental menyelinap ke dalam hidung. Bahasa yang digunakan oleh Nugroho Noto Susanto terkesan membandingkan karena mengandung makna yang berarti. Perbandingan yang dilakukan oleh Nugroho Noto Susanto mengungkapkan tentang keadaan yang bagaimana perasaan manusia, pengorbanan, dan pertolongan semuanya dikumpulkan begitu bagus oleh Nugroho Noto Susanto. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencaharian yang terdapat dalam cerpen Hujan Kebagian yang pertama ada petani pada cerpen Senyum halaman 3, yang kedua ada dokter pada cerpen Konyol halaman 18, yang ketiga ada BKR pada cerpen Konyol halaman 18, kemudian yang keempat ada petani pada cerpen Konyol halaman 19, yang kelima ada kepala sektor atau mayor pada cerpen Konyol halaman 23, yang keenam ada prajurit pada cerpen Konyol pada halaman 24, yang ketujuh ada petani pada cerpen Pembalasan Dendam halaman 29, yang kedelapan ada prajurit pada cerpen Perawan di Garis Depan halaman 41, kemudian yang kesembilan ada buruh pada cerpen Perawan di Garis Depan halaman 42, dan yang 10 ada dukun pada cerpen Perawan di Garis Depan halaman 43. Yang ke-11 ada petani pada cerpen Bayi halaman 48, dan kemudian yang terakhir ada dokter pada cerpen Eksekusi pada halaman 59.
Untuk teknologi diantaranya adalah kamera Leica pada cerpen senyum halaman 1, senjata merek Eddystone pada cerpen senyum halaman 7, senapan mesin besar jenis watermantel pada cerpen senyum halaman 10, senapan mesin besar jenis Lewis gun pada cerpen senyum halaman 13, revolver jenis bulldog pada cerpen konyol halaman 18, senapan Lee Enfield pada cerpen konyol halaman 18, senapan mesin ringan Keiki pada cerpen konyol halaman 26, bambu runcing pada cerpen pembalasan dendam halaman 36, laras senapan pada cerpen eksekusi halaman 57. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.